Sifat koligatif kenaikan titik didih. Jadi ketika ada pelarut dicampurkan dengan suatu yang terlarut, maka terjadilah larutan. Nah, titik didih si pelarut itu akan naik setelah terbentuk larutan. Di sini ada KB-nya 2,7. Tetapan kenaikan titik didih molal benzena, artinya pelarutnya benzena bukan air. Massa terlarutnya 3 gram, massa pelarut yaitu massa benzena 100 gram, mendidih pada suhu 0,54 derajat Celcius di atas titik didih benzena, berarti naik kenaikannya. Nah, setelah terbentuk larutan, kenaikan titik didihnya sebesar 0,54 derajat Celcius. Delta TB sama dengan KB kali molal. Delta TB-nya 0,54. Ini yang ditanya MR si pelarut ya. KB-nya 2,7 molal. Mol terlarut per kilogram pelarut. 0,54, 2,7 aku pindahkan, nyebrang sama dengan mol terlarut itu berarti massa per mr kilogram pelarut. Kalau dalam kilogram ini 0,1 kilogram. Aku pindahkan mr-nya jadi ke atas. Yang kiri pindah ke atas, pindah ke kanan jadi terbalik. 30 kali 270 per 54. Aku sederhanakan ya. Berarti ini 30 kali 54 itu kan 10 per 25 ya. 150. C ya. Berikutnya. Titik didih larutannya segini. Artinya terjadi kenaikan titik didih sebesar 0,104 derajat Celcius. Karena titik didih air itu 100. Kenaikannya berarti 0,104. KB, tetapan titik didih air itu 0,52. Massa terlarut. Massa pelarut 0,2 kg. Karena pelarutnya harus dalam kilogram. MR terlarut itu 60. Delta TB sama dengan KB kali molal. KB kali massa terlarut per MR terlarut kali kilogram si pelarut. Delta TB 0,104. KB-nya 0,52. Massa terlarut. Itu yang dicari. MR terlarut 60, kilogram pelarut 0,2. Massa terlarut sama dengan 0,14 per 0,52. Ini 12 ya. Pindah ruas jadi kali. Maka massa terlarutnya 104 per 520 kali 12. 0,2 kali 12. 2,4 gram. B ya. Berikutnya. Zat yang akan menghasilkan larutan dengan titik didih paling rendah. Berarti yang delta TB-nya paling rendah yang mana? Delta TB itu adalah KB kali molal. Molal sendiri itu massa terlarut per MR si telarut kali kilogram pelarut. Nah, ini kan di larutan yang sama nih. Di jumlah larutan yang sama. Di dalam air KB-nya sama. Ini 1 kilogram sama. Lalu massa terlarutnya sama. Berarti perbandingannya ada di MR. Delta TB berbanding terbalik dengan MR si telarut. Artinya kalau nyari TB yang rendah,
carilah MR yang paling besar. Yang A, metanol, CH3OH. MR-nya C12, H1 kali 4, O itu 16. Berarti 32 ya. Yang B, C6H12O6. 12 kali 6 itu untuk C. H itu 1 kali 12. O itu 16 kali 6. Berarti 72 tambah 12, 96. Ini 180. C. C2H5OH. C itu 12, ada 2. H itu 1, ada 6. O itu 16, ada 1. 24 tambah 6 tambah 16. 30, 46. D. C3H8OH. C itu 12, ada 3. H itu 1, ada 9. O itu 16. 36 tambah 9 tambah 16. Berarti ini 40, 55. Jadi, untuk mencari TB yang paling kecil, cari MR yang terbesar. Maka, yang benar adalah B yang terkecil, titik didihnya. Karena MR-nya paling besar. 180. Berikutnya. Massa terlarutnya 4,39 gram. MR terlarut C10H8. C itu 12, ada 10. H itu 1, ada 8. 128. Massa pelarut 100 gram berarti 0,1 kilogram. KB 5,02. Titik beku awal 76,8 derajat Celcius. Titik didih larutannya berapa? Nah, kenaikannya dulu dicari. KB kali molal. KB, molalnya itu massa terlarut, mol ya, MR per MR kali kilogram pelarut. KB-nya 5,02, massa terlarutnya 4,39, MR-nya 128, kilogram pelarut 0,1. Maka kenaikannya 5,02 dikali 4,39 bagi 12,8 bukan, nggak ada koma ya, 128 dibagi 0,1. Berarti ini 1,72 derajat Celcius kenaikannya. Artinya titik didih TB boiled ya, titik didihnya itu adalah 76,8 ditambah 1,72 karena naik 1,72. Berarti ini 78,52 derajat Celcius. Berikutnya. KB-nya 0,52 kilogram pelarut 400 ml itu sama dengan 400 gram. Berarti 0,4 kilogram. Massa terlarut 9 gram. MR-nya 180. Pada suhu berapakah larutan tersebut akan mendidih? Ingat, titik didih air itu asalnya 100 ya. Kenaikannya kita cari KB kali molal. Molal itu mol terlarut per kilogram pelarut. KB-nya 0,52, massa terlarut 9, MR-nya 180, kilogram pelarutnya 0,4. Berarti ini coret 1/2, 0,52 per, ini kan 1/2 per 8 ya. Nah, 0,52 dibagi 8, 0,065.
Delta TB-nya 0,065. Artinya titik didih larutan asalnya 100 si air tuh ditambah 0,065 derajat Celcius. 100,065 derajat Celcius. Berikutnya, titik didih larutan. Massa kelarutnya 2 gram, massa pelarutnya 200 gram atau 0,2 kilogram, mR-nya 40, KB-nya 0,52 dalam air ya. Kenaikan dulu yang dicari KB kali molal. KB kali massa terlarut per mR alias mol per kilogram si pelarut. Kok Kg ini KB ya. KB-nya 0,52, massa terlarutnya 2, mR-nya 40, kilogram pelarutnya 0,2. Berarti 0,52 per ini 4 ya. 0,52 dibagi 4. 0,13. Berarti titik didih larutannya asalnya 100 naik 0,13. Berarti 100,13 derajat Celcius. Berikutnya, nah ini dalam air, artinya kenaikan titik didihnya 0,1 dong. Karena asalnya titik didih air itu 100. mR terlarut itu 60, kilogram pelarutnya 1/4 ya. Ini 1/4 kilogram. Massa pelarut. KB air 0,52. Delta TB sama dengan KB kali molal. Delta TB sama dengan KB molal itu massa terlarut. Ini yang ditanya massa terlarut. Per mR terlarut dibagi kilogram pelarut. 0,1, KB-nya 0,52, massa terlarut dicari, mR terlarut 60, kilogram pelarut 1/4. Massa terlarut sama dengan 0,1, ini 15, pindah ruas jadi kali pindah ruas jadi bagi. Massa terlarut sama dengan 1,5 dibagi 0,52. 2,88 gram. Itu massa terlarut. Berikutnya. Berarti di sini toluenanya pelarut ya. Ini terlarut. Massa terlarut 2,67 gram. Massa pelarut 45 gram. Berarti kenaikan titik didihnya 111,74 dikurang 110,63. 1,11. Betul? 1,11 ya. Derajat Celcius itu delta TB-nya. KB toluena itu 3,33. Yang ditanya MR. MR si terlarut berapa? Delta TB sama dengan KB kali mol terlarut per kilogram pelarut atau molal. Maka delta TB sama dengan KB, massa terlarut, mR terlarut, kilogram si pelarut. mR kita pindahkan jadi ke atas. Delta TB pindah jadi ke bawah.
Kb 3,33. Massa terlarut 2,67 kg pelarut. Yang ini berarti 0,045, kan harus dalam kilogram. Delta TB itu 1,11. Berarti ini dibagi ini 3 ya. MR sama dengan 3 kali 2,67 dibagi 0,045. 178. Itulah MR Antrasena yang merupakan terlarut. Demikian.